Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi usaha dan energi bagian yang ketiga. Untuk menunjukkan hubungan antara energi dan usaha, baik kita simak contohnya seperti ini. Contohnya ya. Sebuah balok bermassa 4 kg sedang bergerak 2 meter per sekon. Setelah 2 detik, kecepatannya 6 meter per sekon. Tentukan usaha pada balok selama 2 detik. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Jadi ada sebuah balok ya. Jadi berarti di sini ada balok 4 kg sedang bergerak, kecepatannya 2 meter per sekon. Setelah 2 detik, 2 sekon maksudnya gitu ya, sama saja 2 sekon detik, bendanya bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Artinya di sini kecepatan awal, ini kecepatan akhir V2. Nah, kalau kita bicara usaha pada balok, berarti usaha itu konsepnya adalah gaya dikalikan perpindahan. Nah, dalam hal ini, gaya ini bisa kita uraikan, yaitu M kali A, gayanya, lalu dikalikan dengan perpindahannya. Nah, masanya sudah ada, 4 kg. Percepatan, kita hitung percepatan dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT-nya adalah kecepatan V2-nya sini, berarti 6 sama dengan V0-nya adalah awal, 2 ditambah A-nya kita cari, T-nya adalah selama 2 detik atau 2 sekon. Berarti 4 sama dengan ya, 4 dari 6 dikurang 2, 4 sama dengan 2A. Maka akan kita dapatkan percepatannya adalah 4 bagi 2, 2 meter per sekon. Kemudian untuk menghitung perpindahannya dari sini ke sini, S-nya, itu kita gunakan persamaan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi perpindahannya V0-nya adalah yang awal 2, dikalikan T-nya adalah 2 detik, ditambah setengah kali A percepatannya adalah 2, T-nya 2 detik kuadrat, 2 kuadrat. Ini bisa kita coret. Maka S-nya adalah 2 kali 2, 4, ditambah 2 kuadrat adalah 4. Sehingga perpindahannya adalah 8 meter. Nah, kemudian kita masukkan ke usahanya di sini. Jadi usaha yang di sini adalah masanya adalah 4 kg, percepatannya adalah 2, perpindahannya adalah 8. Maka akan kita hasilkan berapa? 64 Joule. Oke. Nah, sekarang coba kita cari dengan cara di sini punya kecepatan, sini punya kecepatan. Berarti punya energi kinetik. Coba sekarang kita hitung dengan energi kinetiknya, ya. Jadi energi kinetik awal itu adalah setengah mv1. Kemudian energi kinetik
akhir setengah mv2. Kalau kita hitung perubahan energi kinetiknya, itu artinya energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Perubahan energi kinetik sama dengan setengah M, karena setengah M-nya pasti sama, maka ini kita bikin V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. EK itu kuadrat ya, V-nya. Oke. Sekarang kita hitung delta EK-nya. Setengah dikalikan M-nya ada berapa? M-nya di soal itu adalah 4 kg. V2 kuadrat artinya kecepatan akhirnya adalah 6. Berarti 6 kuadrat dikurang kecepatan awalnya adalah 2. 2 kuadrat. Berarti delta EK sama dengan setengah kali 4 itu 2. Dikalikan dengan 6 kuadrat adalah 36. Dikurang 2 kuadrat adalah 4. Delta EK di sini sama dengan 2 dikalikan dengan 36 dikurang 4 adalah 32. Maka perubahan energi kinetiknya adalah 64 Joule. Nah, di sini coba kita perhatikan. Di sini 64 Joule juga usaha. Sedangkan di sini perubahan energi kinetiknya juga 64 Joule. Maka bisa disimpulkan di sini hubungan antara usaha dengan energi kinetik adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi usaha sama dengan delta EK. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara usaha dan energi potensial. Jadi kita misalkan ada sebuah benda di sini, ya, bermasa 2 kg, berada pada ketinggian, misalkan di sini 20 meter. Kemudian benda ini berpindah, ya, jatuh gitu ya ke bawah pada ketinggian kita misalkan 5 meter. Oke. Benda ini jatuh sampai ketinggian posisi misalkan B di sini dari posisi A. Itu kan akibat apa? Akibat gaya berat, karena gaya berat yang mengakibatkan benda ini jatuh ke bawah. Oke, karena gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi itu berarti kan gaya berat. Jadi di sini berarti bisa kita tuliskan, pertanyaan di sini adalah tentukan usaha yang dilakukan gaya berat. Oke, jadi tentukan usaha yang dilakukan gaya berat. Nah, di sini konsep usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Sekarang coba kita lihat di sini. Gayanya di sini adalah gaya berat. Betul ya? Gaya berat itu alias sama dengan M kali G. Jadi bisa kita tuliskan M kali G kali S. Di sini kita masukkan saja M-nya adalah 2 kg. G-nya adalah 10, S-nya adalah dari sini ke sini. Awalnya 20, di sini 5, berarti 20 dikurang 5, yaitu 15 meter. Sehingga di sini kita masukkan 15. Maka usaha yang dilakukan adalah 2 kali 15, 30, kali 10, berarti 300 Joule. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungannya dengan energi potensial. Jadi kita hitung energi potensial di A dan kita hitung energi potensial di B. Jadi kalau untuk energi potensial di A, ya, energi potensial di A adalah masanya bendanya kali G kali ketinggian di posisi A. Kalau energi potensial di B itu adalah massa kali G kali ketinggian di B. Coba kita hitung. Energi potensial di A. Masanya adalah 2 kg.
G-nya 10, H pada posisi A adalah 20. Berarti akan kita dapatkan 400 Joule. Di sini energi potensial di B yaitu masanya 2 kg, G-nya 10, H pada posisi B yaitu 5 meter. Kalau kita kalikan, dapatlah 100 Joule. Coba kalau kita lihat energi potensialnya. Nah, energi potensial, ya, delta EP itu perubahan energi potensial. Itu artinya apa? Energi potensial akhir selalu, jadi kalau delta itu selalu akhir dikurangi awal. Ya, jadi akhir kurang awal. Berarti di sini keadaan akhir itu adalah yang B. Jadi di sini berarti energi potensial di B itu harus dikurangi energi potensial di A. Kalau kita hitung di sini, energi potensial di B adalah 100 dikurangi energi potensial di A adalah 400. Maka ini akan kita dapatkan berapa? Minus 300 Joule. Nah, jadi perubahan energi potensial adalah minus 300 Joule. Sedangkan usahanya adalah positif 300 Joule. Itu artinya apa hubungannya? Artinya hubungan usaha dengan perubahan energi potensial harus diberi tanda lagi negatif. Jadi minus delta EP. Jadi untuk usaha itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Contoh lain, kita buat contoh bila sebuah benda, ya, sebuah benda bermasa 2 kg. Dari keadaan diam, didorong oleh gaya konstan F, ya, mendatar sehingga mengalami percepatan. Kemudian perubahan kecepatan benda ditunjukkan pada grafik di bawah ini, gitu ya. Ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ini V meter per sekon. Kemudian di sini T dalam satuan sekon. Grafiknya seperti ini. Di sini tertulis sebagai 4. Ini 0. Di sini adalah 5. Pertanyaannya, tentukan usaha yang dilakukan gaya F pada balok, ya, pada benda tersebut, ya. Oke. Nah, di sini F-nya tidak diinformasikan berapa besarnya, hanya masanya 2 kg, tetapi ada perubahan kecepatan grafiknya. Ya, tentukan usaha yang dilakukan gaya F pada benda selama, gitu ya, selama misalnya 4 detik. Oke. Jadi, tadi sudah kita pelajari bahwa usaha itu karena di sini punya grafik kecepatan, maka kita gunakan perubahan energi kinetik. Sehingga bisa kita tuliskan
setengah kali M selalu akhir ya dikuadratkan dikurang awal kuadrat. Seperti itu. Jadi usaha sama dengan setengah kali masanya adalah 2 kg. V2-nya akhir. Ini adalah sebagai V2. Berarti 5 kuadrat dikurang. Nah, awalnya di sini. Yaitu berarti V1 di sini. Berarti 0. Ya. Maka bisa kita coret 2-nya di sini. Berarti usaha yang dilakukan gaya F pada benda 5 kuadrat adalah 25 Joule. Oke Sobat Lesson, sekian dulu materi usaha dan energi bagian yang ketiga. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Lesson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Lesson juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Lesson, salam pintar!